ini bisa berjalan dengan lancar dan tidak perlu lama lagi ya, kita mulai saja acara Zoom meeting malam ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan acara kita dan diberikan kelancaran ya. Dan malam ini kita akan mulai dengan sambutan co-founder kita yaitu Mbak Ratu. Kepada Mbak Ratu kami persilahkan. Terima kasih Mbak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Ikda Puspitahana. Mohon maaf saya tidak bisa on kamera karena sedang kurang enak badan. Alhamdulillah segala puji, nikmat, dan kuasa itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menyertai kehidupan kita semua. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir malam ini di meeting Zoom. Ya, semoga aja dengan webinar malam ini nanti akan dapat banyak ilmu yang akan kita dapatkan dari beberapa coach yang nanti akan menyampaikan beberapa materi mengenai bisnis online. Nah, karena di era zaman teknologi ini, kita kalau tidak terjun langsung ke bisnis online, itu kayaknya sulit untuk sukses yang lebih lagi ya. Ya tidak menutup kemungkinan yang offline juga bisa sukses gitu. Cuman ketika ada teknologi, kenapa tidak dimanfaatkan gitu. Dan malam ini semoga semua ilmu yang nanti akan disampaikan dapat bermanfaat dan bisa dipahami oleh semua teman-teman. Tapi nanti jika ada beberapa materi yang disampaikan kurang paham, silahkan nanti bisa ditanyakan kepada coach masing-masing. Sekali lagi, salam kenal dari saya sebagai co-founder dari Digipreneur Academy bersama saya Ratu Ikda Puspitahana. Oke, saya kembalikan kepada Mbak Rati. Baik, terima kasih Mbak Ratu untuk sambutannya. Dan sambutan kedua yaitu dari co-founder Digipreneur Academy yaitu Miss Yani, silakan. Ya, halo Mbak Rati. Oke, kedengeran ya suara saya ya? Iya, sip. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, di sini saya dengan Yane sebagai selaku co-founder dari Digipreneur Academy. Namun mohon maaf nih untuk teman-teman semua karena founder dari kami ya Digipreneur Academy, Coach Sigit sedang dalam perjalanan. Jadi ini saya akan bantu wakilkan untuk menyampaikan materinya gitu ya. Oke, salam kenal ya buat teman-teman semua. Di sini ada Mbak Lina, Mas Andra, Mbak Nabila, Mas Mutadi, dan juga Mbak Yuniati ya. Oke, mungkin beberapa peserta lainnya belum on atau belum masuk. Ini sudah di broadcast ya di grup Mbak Rati? Iya, sudah. Sudah ya? Sudah ya? Tadi sudah dibantu oleh Mbak Eva. Iya. Oke, nggak apa-apa, kita langsung mulai aja ya. Saya di sini saya akan coba bantu sampaikan, namun seharusnya ini materi ini disampaikan oleh Coach Sigit, tapi saya akan mewakili ya untuk teman-teman semua. Saya akan share screen ya. Bentar, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Terlihat?
apakah share screen sudah terlihat oleh teman-teman semua? Ya, sudah. Sudah ya? Sudah Mbak Rati, oke. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan coba. Oke. Kali ini kita akan sharing bisnis ya, bagaimana membangun fondasi bisnis online ya. Ini sebenarnya harusnya dibawakan oleh Coach Sigit, tapi saya akan introduce terlebih dahulu siapa ini Coach Sigit ya. Jadi Pak Sigit Sulistianto, beliau merupakan co-founder dari Digipreneur Academy. Jadi untuk ini yang saya share screen adalah alamat Instagram beliau, ya, kemudian juga FB-nya dan alamat rumahnya dan juga bisnisnya ya. Beliau membangun komunitas berbagi untuk pebisnis dan UKM untuk memajukan usahanya. Oke, dan juga pengalaman dari Coach Sigit ini pengalaman 14 tahun di Astra yang sudah memiliki pengalaman sampai dengan beromset lebih dari 100 miliar. Kemudian saat ini sebagai founder, pengurus, dewan pembina, dan pengawas di 7 komunitas bisnis Tangsel dan RI. Sebagai seorang mentor dan coach di Tangerang Selatan, Banten, dan juga sebagai bisnis kreator, co-founder dan manajemen di Success Reseller juga, kemudian reseller kita, dan co-founder di Republik Sehat. Oke, next. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan dari Pak Sigit ya. Pak Sigit ini sudah banyak sekali menghadiri atau membawakan acara-acara seminar dan juga webinar ya. Ini adalah acara-acara yang sudah beliau hadiri dan beliau bawakan. Kemudian juga sebagai CEO Sukses Reseller, di mana Sukses Reseller ini alumninya sudah mencapai terakhir itu kalau tidak salah 8.000 member ya di bawah Coach Sigit. Oke, ini adalah next ya. Next kita itu singkat mengenai Coach Sigit atau Pak Sigit. Ya, di sini saya akan langsung saja ya masuk ke current program and next event, di mana teman-teman semua akan belajar Digipreneur Sukses Bisnis Online atau DGSBO. Ya, di mana ini merupakan webinar tentang bisnis online. Teman-teman nanti akan belajar sosial media seperti Facebook, Instagram, YouTube, chat platform, WhatsApp, dan Telegram. Jadi ada 5 ya, nanti teman-teman akan mempelajari 5 tentang bisnis online ini. Oke, langkah besar memulai bisnis online. Ini ada 5 kunci sukses membangun fondasi bisnis online. Dan tujuan dari sesi sharing ini itu bagaimana kita paham fundamental bisnis online, dapat membangun 5 fundamental bisnis online, kemudian paham mempertahankan branding di bisnis online, kemudian juga tahu apa yang paling kurang atau yang teman-teman tidak kuasai dari bisnis online, atau dan juga apa nih keahlian atau kemampuan dan kelebihan dari teman-teman yang sudah dijalankan dengan online. Nah, kemudian apa yang teman-teman harapkan atau inginkan dari sesi kali ini, dan kenapa harus sesi penting? Kenapa sesi ini penting? Ya. Oke, the rules is jadi teman-teman di sini diharapkan mengikuti program DGSBO ini dengan full heart, jadi sepenuh hati ya teman-teman. Kemudian juga full participate, jadi diharapkan juga teman-teman partisipasinya aktif ya. Kemudian juga full action itu artinya teman-teman praktek, dan full appreciate. Appreciate itu berarti teman-teman ada apa ya, appreciate-nya gitu ya, ada timbal balik ya. Jadi saling, kalau misalkan tidak ada yang mengerti bisa bertanya gitu kan. Kemudian juga full cooperation, jadi saling bekerja sama ya. Jika teman-teman ada yang kurang jelas, bisa langsung silahkan tanyakan. Jadi jangan ditunda-tunda dan nggak perlu malu gitu untuk bertanya. Oke, 5 fondasi sukses bisnis online. Yang pertama adalah bangun digital asset dengan tujuan yang tepat. Pilih dan aktifkan model interaksi di media komunikasi, yaitu chat platform, kemudian branding dengan pola interaksi di sosial media. Pilih saluran distribusi, ya ini ada market,
untuk menguasai pasar, ya, kuasai marketplace dari teman-teman. Konsisten membangun database. Nah, ini adalah list building strategy. Ini nanti, ini secara garis besar aja ya, 5 fondasi sukses bisnis online. Chapter 1. Chapter 1 itu overview dunia bisnis online. Jadi makhluk apakah dunia online itu? Ya, kenapa harus online? Kekuatan dunia online dan bagaimana mengoptimalkannya. Jadi sejauh mana nih kita review ya, seberapa besarkah personal branding kita? Ya. Jadi selanjutnya apa nih? Jika sudah seperti itu, maka pertanyaan yang dasar yang biasa teman-teman ini ya terpikirkan gitu. Kenapa sih harus melalui dunia digital atau online ya? Nah, ini karena perkembangan atau tren bisnis digital itu beda dengan offline. Jadi pentingnya apa? Pentingnya ya jadi harus ada mengenal platform-platform online ya. Di sini ada banyak sekali platform online. Cuman yang kita akan sampaikan adalah 5 platform ya. Dan bagaimana masa depannya, mari kita diskusi. Oke. Seberapa kenal teman-teman dengan dunia digital? Apa yang diketahui dengan sosial media? Ya, digital asset, flash sale, funnel, produk penetrasi, revolusi industri, marketplace, copywriting, content management, dan traffic. Ya, jadi untuk sosial media ini seperti teman-teman ketahui ada Facebook gitu ya, kemudian ada Instagram, kemudian ada digital asset. Digital asset ini banyak sekali ya. Email gitu kan digital asset. Kemudian flash sale ini macam flash sale ya, diskon ya. Kemudian funneling itu mengumpulkan calon prospek ya. Kemudian produk penetrasi ini produk yang produk penetrasi ya. Jadi produk yang mungkin akan teman-teman jadikan lead magnet gitu ya, yang akan diberikan kepada customer gitu. Kemudian revolusi industri. Marketplace, copywriting itu menulis dengan dengan bisa mempengaruhi pikiran orang gitu ya. Content management dan traffic itu lalu lintas untuk customer ya. Lalu lintas kita promosi untuk customer ini gitu. Jadi tidak mungkin kita bisa sukses kalau kita nggak tahu nih ya. Nah, di 2020 this is what happens in an internet minute. Jadi setiap menitnya 60 seconds itu perubahan internet sangat cepat sekali. Perubahan besar itu bernama online bisnis, ya, bisnis online, digital model. Jadi waktu berlari sangat cepat, time run very fast. Jadi teman-teman yang biasanya bisnis offline ini harus segera merubah menjadi mengetahui bisnis online, ya, bisnis digital. Karena apalagi di masa pandemi ini ya, semua kebanyakan menggunakan digital gitu, menggunakan online, baik berupa sosial medianya, kemudian chat platformnya, semua menggunakan online. Jadi jangan sampai tertinggal. Pertama, optimalkan digital asset yang bekerja untuk bisnis kita. How? Ya, pelajari tentang teknologinya untuk bisnis. Kemudian masuk ke bisnis online-nya langsung. Saat ini juga manfaatkan era digital untuk bisnisnya teman-teman. Bangun fundamental bisnis online, ya, digital asset, kemudian sebar kekuatan, keterikatan atau engagement, bangun loyalitas. Nah, yang kedua adalah media. Komunikasi dan sosial apa yang teman-teman pilih? Ini mungkin nggak semua sosial media yang teman-teman punya ya, tapi rata-rata mungkin sudah memiliki yang namanya Facebook atau Instagram, dan kemudian juga mungkin sudah tahu dan pernah dengar namanya Twitter dan juga YouTube. Dan untuk chat platformnya
kemungkinan lebih familiar atau lebih lebih sering menggunakan WhatsApp. Namun di luar itu ada yang lebih keren juga namanya Telegram. Nanti kita akan pelajari. Ada juga Line dan juga ada Messenger ya. Oke, next saya akan chapter 2. Ini bagaimana optimalkan digital asset dan kuatkan interaksi. Pertama harus membangun terlebih dahulu personal branding ya. Jadi personal branding ini dibangun oleh teman-teman. Misalkan teman-teman personal brandingnya mau jualan apa nih? Misalkan jualan produk baju ya, fashion. Maka personal brandingnya harus diangkat gitu ya. Kemudian dengan menggunakan media komunikasi, ada WhatsApp dan ada Telegram. Keduanya ini sangat powerful. Ya, kemudian personal branding dengan media, ada Facebook, Instagram dan juga YouTube. Dan teman-teman bisa gunakan pola ASIK ya. ASIK ini merupakan singkatan action, kemudian untuk susun, interaksi dan konsistensi ya. Itu yang paling penting. Oke, let's step forward for better future. Oke. Pola integrasi online marketing. Oke, kita harus memiliki konsepnya, ada goal-nya, kemudian ada pasarnya, ada produk atau jasa kreatifnya, dan ada delivery prosesnya ya. Online proses itu ada persiapan, ada event and occasion, foto dan video, produk, testing, promo, kemudian ada copywriting-nya, ada dashboard atau storyboard, kemudian kontennya juga, ya ada channelnya, dan delivery and maintain. Oke. Kemudian untuk WhatsApp, WhatsApp ini terdiri dari ada WhatsApp group ya, pasar umum, ada group sharing dan juga bisa broadcast. Kemudian kalau Facebook, Facebook ini bisa by posting status, ada juga story di Facebook dan juga bisa live ya, live streaming di Facebook atau bisa menggunakan chat room. Kemudian Facebook juga memiliki fanpage, grup, marketplace. Nah, di Facebook ini lengkap ya, ada fanpage, ada grup, ada marketplace, lengkap. Kemudian untuk Instagram, Instagram ini ada feed, kemudian Insta Story, live streaming, virtual, dan juga virtual bazar ya. Dan YouTube itu membuat sharing-sharing, kemudian upload video, kemudian ini juga bisa untuk monetisasi itu bisa menghasilkan uang dengan memenuhi syarat ya, syaratnya harus 1.000 subscriber dan 40.000 jam tayang. Kemudian marketplace juga ada Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Telegram. Di dalam Telegram itu ada pasar terbukanya, ruang diskusi itu bisa dibuat grup dan juga ruang sharing bisa dibuat channel dalam Telegram. Ini juga ada tambahan lain, di Telegram itu bisa dibuatkan semacam landing page ya. Kemudian nanti kita akan belajar lebih detail tentang Telegram. Pokoknya seru. Oke, email marketing ini bisa menggrab database. Nah, tadi yang saya sudah cerita bahwa teman-teman misalkan ada produk penetrasi. Biasanya ya kalau yang bisnis digital gitu ya. Kalau bisnis digital seperti saya, misalkan saya kan menjalankan bisnis digital, maka produk penetrasi yang saya berikan misalkan memberikan e-book ya. Atau saya bisa memberikan e-book dengan free gitu kan, free e-book. Siapa yang mau free e-book boleh mengisi datanya ya. Nah, data-data ini seperti email, nama, ini masuk ke dalam email marketing. Jadi untuk mengambil database mereka, grab database. Kemudian setelah grab database, kita menginformasikan ya, dari database tersebut kita menginformasikan produk-produk kita melihat dari customer interaksinya, dan kemudian membangun intimacy dari customer ya, membangun kedekatan dari customer. Nah, ini email marketing. Namun email marketing ini dia harus belajar lebih dalam ya, karena agak sedikit banyak tekniknya gitu. Oke. Personal branding, promotion. Siapa Anda? Apa kelebihan atau keunggulan Anda dan bisnis Anda? Oke. Jadi personal branding itu merupakan
promosi kita nih, promosi. Kan saya ingin membangun personal branding saya, maka saya harus memperkenalkan siapa saya kepada semua orang gitu. Kemudian setelah saya memperkenalkan siapa saya, ini bisa memperkenalkan kelebihan atau keunggulan saya dari sisi bisnis. Kalau saya ini bisnis digital, maka saya harus menceritakan bisnis apa yang saya jalankan gitu, personal branding ya. Oke, kemudian sekarang bagaimana dengan bisnis kita? Kondisi kita sekarang, ayo kita cek popularity-nya, kita cek availability-nya. Nah, apa sih yang mau ditawarkan oleh bisnis kita? Bisnis kita ini dikenal apa keunggulannya? Bisnis kita dikenal apa kelebihannya? Yang membuat orang mau beli produk kita, mau menjadi member, dan mau berbisnis dengan kita. Teman-teman, apakah sudah tahu nih apa personal branding dari teman-teman yang ditawarkan oleh teman-teman ya, bisnisnya seperti apa nih? Kalau sudah tahu, maka harus sudah membuat langkah-langkah yang menguatkan itu dengan menggunakan sosial media ataupun media platform lainnya yang harus teman-teman ketahui gitu untuk promosikan bisnis teman-teman ya. Di sini ada banyak sekali gitu. Nah, kemudian apa? Kemudian harus konsisten branding. Konsisten branding itu artinya teman-teman jangan sampai itu, sorry, ada suara-suara, bisa mohon di-mute. Ya, ada Coach Sigit. Oh, ada Coach Sigit. Iya, Coach Sigit sudah hadir. Sudah hadir? Iya. Oke. Ada Ryan dari siapa ini? Oppo Reno 4F. Ada ya chat masuk dari Oke, ini saya sudah masuk. Coach Sigitnya sudah masuk? Sudah on suaranya? ya. Oh ya. Lanjut Mbak Yana, Mbak Ratu, aku masih nyetir. Oh ya, baik. Iya. Silakan. Oke ya. Ntar aku nyambung kalau udah nyampe rumah 20 menit lagi. Insya Allah. Baik. Siap. Ya, lanjut ya. Oke, konsisten branding tadi sudah sampai branding ya. Jadi ada soft promotion. Soft promotion itu artinya jadi teman-teman melakukan promosi secara halus gitu ya, secara halus. Jadi kadang-kadang bahkan ada orang-orang yang promosi kita nggak tahu itu merupakan kalimat promosi gitu, saking softnya gitu. The mind of an entrepreneur ya. Jadi di dalam pikiran dari entrepreneur ini harus ada revisit your vision on daily basis, approach problems from all sides, use networking to build your business, read on daily basis, put yourself in challenging situation, always be in motion, provide value, failure is a part of process. Oke, ini maksudnya gini, anatomi dari entrepreneur. Jadi kita harus mengetahui bahwa kita sebagai manusia ya yang ingin menjalankan sebagai entrepreneur, ini kita memiliki brain. Artinya harus ada ide-ide yang dikembangkan gitu ya. Kemudian kita bisa gunakan ICE, looking for investor and opportunity. Jadi mencari investor dan juga untuk kesempatan-kesempatan. Kita bisa gunakan juga communicating the vision with our mouth. Kemudian listening to customers feedback. Jadi mendengarkan juga apa kata-kata customer. Kemudian full of passion. Menjalankannya dengan penuh passion, dengan penuh semangat. Kemudian kita harus berani, trust your gut ya. Kita harus berani. Kemudian juga dream high but stick to the ground. Oke, kita harus menjalani mimpi kita yang tinggi ya. Kemudian juga keep them going in tough time. Oke, ini adalah anatomy of an entrepreneur. Ya.
Personal brand adalah image, gambaran yang kuat dan jelas yang ada di benak customer Anda. Ini adalah kata-kata Montoya. Kemudian your brand is what people say about you when you are not in the room. Ini adalah kata-kata Jeff Bezos dari Amazon. Ini tadi sudah ya, inside the mind of online customer. Tadi inside mind of entrepreneur, kalau ini inside mind of online customer ya. Jadi mereka juga punya pemikiran nih, kenapa saya harus beli produk dari teman-teman yang jualan gitu. Ini apakah ada kemudahan ya? Biasanya pembeli yang ingin membeli produk itu ada kemudahan seperti ada online shopping, kemudian juga apakah dia trusted, apakah dia juga terpercaya, kemudian juga ada beberapa pemikiran dari customer ya. Mau berhenti makan. Mohon maaf. Ya. Sip. Sudah mati ya. Oke. Why dengan strategi dan tahapan. Saya lanjutkan ini. Ya, sip. Lanjut. Why ini dengan strategi dan tahapan. Oke, tentukan media database-nya, kategorisasi market profilnya, tentukan poin-poin field datanya, tentukan pola interaksinya dan konsisten interaksinya, kemudian rancang model optimasinya, setelah tahu kebutuhannya dan monetizing atau dijadikan penghasilan ya untuk menghasilkan uang. Bangun database Anda. Setelah personal branding, kemudian membangun database, bangun kepercayaan customer. Nah, ini yang perlu teman-teman lakukan. Ya, jadi tahapannya seperti ini. Sharing dulu dan sharing kemudian. Jadi dari closing cycle ini yang harus diperhatikan, semua prospek harus dikenal dulu nih, dipahami fasenya agar closing rate kita jadi kita sudah mencapai tinggal sukses closing-nya aja ya. Nah, ini adalah tahapan closing rate-nya. Pertama adalah attention. Attention itu berarti kita harus memberikan edukasi gitu ya pada cold market. Jadi tahapannya memang ada cold market itu yang nggak kenal sama sekali sama kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan perhatian mereka supaya melirik kita gitu. Ya, dari leads kita prospek dulu agar dikenal. Nah, nanti kalau misalnya kita sudah dikenal, mereka akan menjadi warm, akan menjadi hangat. Kalau hangat itu mereka ada ketertarikan, interest. Jadi bagaimana menarik minat dari pasar yang sudah dikenal agar menjadi ingin gitu, agar menjadi bergairah, ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang produk dari kita gitu, produk jualan teman-teman. Nah, setelah interest, mereka akan menjadi desire. Hot market ya, hot market ini adalah prospek yang lebih ingin menjadi semakin tertarik dan kayaknya ngerasa rugi gitu kalau melewatkan kesempatan yang sudah kita tawarkan. Jadi jika sudah hot market, ini sangat mudah sekali menjadi acquisition, jadi ready closing. Setelah tertarik, maka teknik penutupan penjualan ini harus dikuasai juga sehingga mereka benar-benar memutuskan ingin membeli produk kita. Itu ya, ini adalah tahapan-tahapan dari closing cycles ya, tahapan-tahapan dari closing. Attention, interest, desire, and acquisition. Oke, ini small business success. Oke, nanti mungkin akan dijelaskan oleh Coach Sigit yang ini. Ini ada, maaf. Ya. Mohon maaf, Miss ya nih. Mungkin kita buka termin pertanyaan dulu ya. Boleh. Ini nunggu Pak Sigit ya. Baik. Ini tadi ada chat dari Mas Andre. Mas Andre ya. Ada chat dari Mas Andre. Tadi mohon maaf untuk YouTube itu 4.000 jam tayang bukan 40.000. Mungkin salah ketik ya. Oke, sorry ya. Maaf ya, 4.000 jam tayang. Oke. Ada lagi. Mungkin ada chat lagi dari Mas Andra. Mohon maaf Mas Andra ya. Mohon maaf. Ini tidak ada penjelasannya ya. Nanti materinya dibagikan ya. Baik. Sebenarnya ini ya materi yang disampaikan. Ini materinya Pak Sigit ya.
Nah, saya bacakan, mungkin nanti 20 menit ke depan Coach Sigit akan bantu penjelasan lebih detail gitu. Saya hanya membacakan ya sekilas mengenai media bisnis online ini gitu. Untuk teman-teman lihat dulu. Baik, mungkin sambil menunggu Coach Sigit untuk tiba di rumah ya, kita sharing-sharing simple, sharing-sharing ini aja ya. Mungkin ada pertanyaan gitu ya. Dan silakan boleh boleh dinyalakan lagi untuk suara di mungkin bisa dinyalakan lagi suaranya. Silakan, barangkali ada yang mau bertanya. Untuk saya mau bertanya, kalau yang tadi belum pembahasan tentang yang WhatsApp ya Mbak ya? Iya, gimana? Jadi ini masih masih belum maksudnya masih untuk personal branding. Jadi maksudnya itu personal branding itu apa yang kita promosikan produk supaya daya tarik kita itu orang melihat kita gitu. Kayak gimana itu Mbak? Ya, personal branding itu sebenarnya ada beberapa. Maksudnya gini, kalau misalkan personal branding, apa dulu nih yang mau kita angkat ya? Kalau personal brandingnya diri kita, berarti kita promo untuk bisnis kitanya, gitu. Dan saya personal branding diri saya. Jadi saya akan angkat nama saya, dan kemudian saya akan menceritakan tentang diri saya, kegiatan bisnis saya, yang nanti mungkin teman-teman akan lebih kepo dengan personal branding saya ya, diri saya, sehingga mereka juga akan mencari tahu nih bisnisnya saya nih seperti apa gitu. Jadi dikit-dikit saya akan menceritakan tentang diri saya, mengarah ke bisnis saya, itu personal branding saya. Tapi kalau misalkan personal brandingnya dari Kak Lina ini produk, ya contohnya misalkan menjualkan fashion, maka personal branding dari fashion itu harus diangkat terus-menerus gitu. Oke, mungkin ada lagi. Baik. Atau mau ditambahkan oleh Mbak Ratu, silakan Mbak. Iya. Tes. Ya, boleh. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi mengenai personal branding, ya memang personal branding itu perlu kuat sekali karena itu untuk mengingat siapa kita gitu. Contoh misalkan personal branding dari perusahaan mie instan. Pertama kali orang kalau pergi ke warung pasti bilangnya Indomie. Belum tentu si pembeli juga akan mencari namanya Indomie gitu kan. Bisa aja dia memilih mie sedap atau sekarang kan lagi bukan yang mie Korea kayak gitu. Jadi yang sudah melekat di mie instan itu kalau ini personal brandingnya tuh pasti mereka lebih ke Indomie seperti itu. Jadi personal branding itu seperti itu, di mana orang melihat produk kita atau melihat diri kita itu dikenal sebagai apa gitu. Nah, jadi paham ya kalau untuk personal branding. Jadi gambaran seperti itu. Ya, gimana, Mbak? Jadi ini Mbak? Contoh kita ini udah ada personal branding kita dengan produk lama kita. Nah, kita mau ada produk baru, cuman orang mudah kenal kita itu dengan branding kita dengan produk yang lama. Semua orang tahu. Jadi emang kita udah personal branding kita emang orang udah tahu, oh si Anu ini. Nah, tiba-tiba kita sekarang ganti produk, betulnya kayak gitu. Nah, itu untuk memulai personal branding yang lagi nih. Iya. Mulai baru lagi gitu.
untuk memulai lagi dengan personal branding yang baru. Sedangkan kebanyakan orang udah tahu personal branding kita apa. Bagaimana itu? Ya, ketika kita mau menaikkan personal branding kita yang baru, misalkan sementara yang baru itu sangat berbeda dengan produk kita yang sebelumnya. Contoh, misalkan yang sebelumnya itu kita menggeluti dunia fashion gitu kan. Mungkin aja mereka mengenal kita sebagai pebisnis gamis misalkan. Terus tiba-tiba gitu kan, tiba-tiba kita punya produk baru, misalnya kuliner atau makanan gitu kan. Nah, itu gimana caranya? Jadi jangan yang melakukan hal yang langsung drastis dari misalkan dari kita bisnis fashion tiba-tiba langsung ke kuliner. Tapi gimana caranya kita untuk bisa membuat mengkombinasikan dari yang tadinya pebisnis fashion terus ke pebisnis kuliner. Nah, itu adalah bagaimana caranya adalah bagaimana cara kita untuk mempromosikan produk baru kita ini tapi tidak melupakan produk yang lama. Nah, seperti itu. Jadi kita bisa membuat status gitu kan, status yang berhubungan antara fashion dengan makanan, walaupun sebenarnya nggak nyambung gitu kan. Tapi bagaimana baiknya pinter-pinternya kita untuk mengkombin antara produk lama dengan si produk baru. Misalkan contoh ya bikin status pakai bajunya gamisnya yang kemarin kita promosikan. Nah, nyaman deh pakai gamis ini sambil masak, misalkan sambil masak dengan pakai bumbu masak, misalnya produk Tin's Kitchen yang produk baru kita dengan bumbu kita. Lama kelamaan nanti udah hafal gitu kan. Oh iya, kemarin dia ingin bisnis fashion, terus sekarang menggeluti dunia kuliner gitu kan. Bisnisnya sudah berbeda lagi. Nah, dari situ kita mulai mencoba untuk mengangkat personal branding kita yang baru, misalkan dengan tadi produk kuliner bumbu gitu kan, kita langsung buat video memasak atau apa, terus sharing tentang masakan gitu, sharing tentang resep, jadi seperti itu. Nah, lama kelamaan nanti kita akan mulai naik dan mulai dikenal sama orang di situ gitu. Jadi perlahan-lahan untuk jangan langsung ketika bisnisnya yang lama apa, langsung kita langsung mempromosikan bisnis yang baru secara brutal lah ibaratnya gitu. Tapi perlahan-lahan dengan tidak menghilangkan ciri khas kita sebagai pebisnis fashion gitu. Misalkan ya contohnya yang sebelumnya itu adalah fashion, kemudian berubah ke kuliner. Jadi garis besarnya seperti itu. Mudah dipahami nggak Mbak Lina? Udah, iya. Ya. Ya, Yang penting jadi gambaran. combine dulu, nggak langsung melupain, tapi tetap dikombinasikan gitu. Jadi misalnya kayak teman-teman yang di sekitar kita itu kan kadangkala kan ketika kita sudah melekat nih sebagai pebisnis fashion misalnya ya, saya biasa ambil gamis di Mbak Lina gitu kan. Terus ternyata wah sekarang ketemu lagi sama Mbak Lina bisnisnya beda lagi gitu kan. Tapi brand image-nya teman-teman yang sudah menjadi langganan Mbak Lina itu tetap pasti ke fashion gitu, tetap pasti ke fashion. Kalau masih baru,
Nah, sementara Mbak Lina terus mempromosikan yang produk baru ini gitu kan, terus mempromosikan produk baru, terus menawarkan dengan berbagai macam metode promosi maksudnya ya, promosi gitu. Lama-lama mereka juga akhirnya akan mengikuti bisnis barunya Mbak Lina gitu. Seperti itu, Mbak. Terima kasih ya Bu Ratu. Ya, sama-sama Mbak Lina. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Karena kalau untuk mengulik jualan melalui WhatsApp ini gitu kan tadi Mbak Lina juga menanyakan tentang berjualan di WhatsApp. Mungkin terbiasanya berjualan di WhatsApp ya Mbak ya? Iya. Kalau memang kebanyakan dari ibu-ibu itu biasanya lebih ke WhatsApp ya dibandingkan ke FB ataupun ke IG gitu. Karena kalau FB sendiri lebih banyaknya malah untuk status curhatan kali ya. Kalau saya lihat seperti itu biasanya. Nah, terus kalau di WhatsApp itu pasti kan di status itu selalu ada ya walaupun hanya gambar yang di-share tidak ada kata-kata gitu kan. Jadi di WhatsApp juga gimana supaya jualan ini yang nggak berasa jualan gitu, tapi banjiran order gitu, orderannya banjir gitulah. Nah itu bagaimana cara kita ngiklannya, yaitu mungkin tidak hanya di status WhatsApp aja, tapi di grup juga gitu kan. Nah di grup juga kan kita tidak bisa yang mengiklan produk kita nyelonong aja, kecuali kalau itu memang grup jualan gitu kan, khusus untuk jualan, si adminnya mengizinkan kita untuk kapan saja berpromosi, ya itu dimanfaatkan. Tapi ketika grup itu ada peraturan tidak boleh gitu kan. Nah, gimana pintar-pintarnya kita untuk menyampaikan iklan kita ini tapi tidak berasa seperti kita sedang iklan gitu. Nah, di situ nanti di Digipreneur Academy ini insya Allah nanti akan kita berikan trik-trik seperti itu gitu. Nah, seperti itu Mbak Lina ya. Makasih Bu Ratu. Kita tunggu materi selanjutnya. Iya, sama-sama. Ya, Silakan di depan saya udah siap. Oh iya. Oh ya, Coach gitu Udah sampai rumah. Lagi beres-beres. Alhamdulillah. Halo. Ngeteh dulu, Coach. Siap, langsung aja nggak apa-apa. Kasihan teman-teman udah nunggu. Mohon maaf ya sebelumnya teman-teman, karena ternyata perjalanan lebih panjang dari yang saya perkirakan. Hujan deras juga dan macet tadi. Okay. Alhamdulillah sudah sampai Jogja. Ini harus mampir nih di rumah saya. Ya, semuanya. Alhamdulillah. Baik. Gimana? Sambil lanjut ya, saya coba video juga ini udah. Ya, silakan. Oke. Tadi udah diceritakan apa aja Mbak Yana ya, yang sempat desain. Sempat bawakan karena kan sambil menunggu Mas Hidit ya, saya bantu untuk membawakan ini. Namun teman-teman ada yang bertanya nih untuk detailnya seperti apa gitu. Mungkin Mas Hidit bisa bantu penjelasan lebih detailnya. Mau di share screen atau gimana? Boleh di share screen deh. Tadi saya lihat juga udah sampai setengah ya, kalau nggak salah ya. Iya, udah. Luar biasa, udah bisa kan Mbak Yana Mbak Ratu mempresentasikan materinya nih. Bentar ya. Saya klik. Semua kali ya, karena sebagian tadi udah saya lihat bagus dijelaskan. Tapi lebih kepada mungkin sekitar 5-7 poin besarnya aja yang saya coba sampaikan secara bertahap ya. Oke, dimulai aja mungkin langsung Mbak Yana. Paling saya butuh sekitar seberapa jam kali ya. Oke, ada yang ringkas, summary-nya dari yang summary gitu ya. Oke. Ya, tadi sih saya udah sampai penjelasan ini ya.
apa namanya, closing, step closing. Mungkin mulai dari awal, terus sudah itu saya akan mungkin ini langsung aja saya mulai ya Mbak Yani ya. Boleh, silakan. Sembari dari awal nggak apa-apa. Dari awal ya. Berarti saya melanjutkan ini sama yang skip-skipnya nanti. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman semua. Alhamdulillah bisa join di Zoom meeting. Ini hari kehitungnya sebenarnya hari kedua, tapi hari pertama untuk materi ya, karena opening sudah dijalankan kemarin dan sekarang udah langsung masuk ke materi. Diawali dengan Zoom meeting ini gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Sigit Sulistianto. Teman-teman juga biasa memanggil saya Coach Dua Dunia ya. Jadi sebagian saya di dunia nyata, sebagian lagi di dunia maya. Kalau di dunia nyata ya alhamdulillah bisnis ada fashion, kemudian juga ada bisnis kreatif industri. Jadi ada bikinin desain, packaging dan lain-lain. Dunia mayanya salah satunya adalah Digipreneur Academy ini, di mana saya bersama teman-teman di sini ada Mbak Ratu, ada Mbak Yane. Intinya adalah kita merasa bahwa banyak sekali teman-teman yang memang memerlukan materi-materi dunia online. Sementara kita yang sudah kenal sekitar 2 tahun yang lalu ya Mbak Yana, Mbak Ratu. Bahkan saya sama Mbak Yana saja masih belum pernah berjumpa ya kayaknya. Belum sama sekali. Udah 2 tahun. Sama Mbak Ratu kita bisa berinteraksi dan membangun bisnis bersama-sama gitu ya. Ini ada sekilas beberapa, jadi mungkin background saya 14 tahun kemarin bekerja di Astra, dan alhamdulillah 8 unit bisnis Astra sudah saya bangun, saya rintis mulai dari sistemnya, orangnya, reportingnya, agar itu bisa jalan autopilot. 8 unit bisnis itu sekarang mungkin omsetnya udah ratusan miliar ya kali ya. Saya resign tahun 2012. Dan mulai 8 tahun yang lalu saya merintis usaha plus juga bersama dengan UMKM. Mungkin kalau di sini di slide halaman 3 sekilas bisa dilihat sel di mana saya juga bersama saat itu Amuba itu membina UMKM, planningnya sih mau roadshow ke lebih dari 50 kota, tapi qadarullah akhirnya tidak jadi karena ada pandemi ya. Ini udah di kick off padahal Oktober 2019, tapi ya batal karena 2020 kemudian pandemi ya. Ini juga ada beberapa di Tangsel sendiri kita rutin mengadakan program pemberdayaan dengan Tangerang Selatan, Nusantara Berdaya ya sekarang. Selanjutnya juga ini contoh ada flyer yang saya dan tim juga dulu pernah inisiasi untuk program sukses reseller. Ini batch terakhir kemarin di bulan Desember, di mana kita selama 10 angkatan ini sudah meluluskan lebih dari 7.500 siswa. Jadi mulai dari 300-400 orang pesertanya sampai pernah puncaknya itu 1.500 peserta dalam satu angkatan. Nah ini kita saat ini memang hanya sukses reseller itu hanya reseller, tapi di Digipreneur Academy ini reseller dan juga wirausaha kita akan jalanin. Oke, ini program kita yang kita jalani sama-sama, Digipreneur SBO, sukses bisnis online. Nah, apa saja yang agar teman-teman bisa kuasai dari SBO? Nah, ini yang saya sebenarnya tampilkan dan kita sama-sama godok berhasil dalam bisnis online. Apa saja fondasinya? Jadi kita meruntut ada kurang lebih sekitar 5 lah kalau dirangkum itu ya. 5 fondasi yang minimal teman-teman harus kuasai. Nah, ini juga selaras dengan kita melihat ada 5 komponen atau 5 hal yang penting yang minimal teman-teman harus kuasai. Jadi sesuai dengan materi itu ada kita akan berbicara tentang
media komunikasi ya. Kemudian juga ada media putus-putus ya suaranya. untuk sosialisasi. Teman akan belajar untuk sama WhatsApp, kemudian yang interaksinya atau sosialisasinya itu paling tidak 3 itu yang masih juga menduduki peringkat yang 3 besar, selain itu Instagram dan juga YouTube ya. Nah, YouTube menariknya ini lumayan akan menjadi kuda hitam karena memang banyak sekali ternyata media-media atau program-program yang bisa difasilitasi oleh YouTube dan bisa dikatakan sekarang seakan-akan sebagai pengganti dari siaran televisi ya, dan orang mudah untuk memiliki channel-channel sendiri. Nah, programnya ini yang banyak bisa dimanfaatkan gitu. Oke, nah dari program ini harapannya adalah paling tidak teman-teman bisa paham secara fundamennya, juga paham secara interaksinya, kemudian juga tahu posisinya seperti apa gitu ya kita sekarang gitu. Kemudian juga kita tahu apa yang lemah, apa yang kurang dari posisi kita sekarang. Tadi juga sempat dibahas terkait dengan personal branding, khususnya personal branding di online nanti akan banyak teman-teman pelajari di situ. Dan tidak lupa juga apa yang teman-teman inginkan atau harapkan, nanti kita bisa diskusikan, teman-teman bisa tanyakan pada sesi-sesi bersama dengan mentor-mentor Digipreneur Academy. Ada Mbak Yana, ada Mbak Ratu, dan otomatis saya sendiri akan ngawal langsung program-program ini selama 30 hari ke depan nanti. Nah, ini menjadi penting, kita harus kuasai itu. Sekali lagi saya ulang-ulang, yaitu pertama untuk media komunikasi, ada WhatsApp dan ada Telegram, kemudian juga ada media sosialnya, itu ada Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Ini teman-teman harapannya benar-benar nanti di event kita benar-benar meluangkan secara partisipasinya, haknya juga otomatis nanti juga secara action, artinya ada tugas-tugas, ada kegiatan-kegiatan yang harapannya teman-teman terlibat langsung di situ. Karena tanpa adanya keterlibatan penuh dari teman-teman, otomatis yang kita dapat, khususnya para peserta, pasti akan lebih minim gitu ya, yang didapatkan dibanding yang benar-benar full partisipasi. Jadi ini teman-teman sendiri yang menentukan nanti hasilnya seperti apa. Oke, sekarang yang perlu diingat dan diulang adalah tentang fondasi sukses bisnis online. Jadi kalau dilihat ini hasil dari interaksi kita selama dan analisa selama kurang lebih 3-4 tahun ke belakang, bahwa paling tidak agar berhasil di bisnis online, kita yang pertama adalah mulai ngebangun digital asset dan tujuannya harus tepat. Jadi termasuk nanti personal branding dan lain-lain ke belakangnya, itu kembali dengan tujuan apa dulu nih untuk digital assetnya kita. Kalau teman-teman bertanya digital asset itu apa, yang paling penting adalah semua aset authority, semua hal-hal yang itu bisa diklaim menjadi milik sekalipun, itu bisa menjadi produk atau aset yang bernilai gitu. Jadi yang sebagai contoh misalnya, kita punya yang namanya website, kita punya domain punya sendiri gitu. Nanti landing page juga ada. Kemudian ada juga dari sisi yang meskipun kepemilikannya atau interaksinya adalah bukan kita langsung, tetapi paling tidak itu bisa dimanfaatkan untuk program kita. Seperti misalnya di sosial media hanya ada satu nama, di Instagram juga ada satu nama, di YouTube juga ada satu nama, yang itu mereferensikan atau mengarah pada personal branding kita. Itu digital asset yang teman-teman harus kuasai dan harus kumpulkan gitu. Nanti terkait dengan ini akan kita bahas juga, akan kita diskusikan ya. Kemudian yang kedua, pada saat kita sudah menentukan digital asetnya seperti apa, yang akan kita bahas yang namanya media komunikasi. Jadi jangan sampai yang terjadi adalah kita akan mempersonal brandingkan diri kita akan mengangkat digital aset kita,
segmennya adalah dewasa, tetapi kita bermain di Line gitu misalnya, atau di Snapchat, itu nggak akan cocok. Nah, otomatis ini juga harus disesuaikan. Kalau memang segmen pasar kita adalah dewasa, ya kita banyak main di Facebook, Instagram. Kalau visualisasi itu yang lebih utama, ya banyak main di Instagram. Atau ternyata kita lebih cocok untuk memainkan video, ya kita menggunakan YouTube sebagai media interaksi dan komunikasinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, branding. Otomatis branding ini tadi ada branding company juga ada, sampai dengan personal branding. Tadi sempat dibahas, ada yang nanya kalau nggak salah, terkait dengan personal branding mungkin nggak bergeser atau berubah. Kalau personal branding sebenarnya masih memungkinkan saja gitu. Jadi ibaratnya kalau sekarang kita dikenal sebagai siapa, bisnisnya apa, itu bisa berubah. Tetapi satu hal yang harus dipegang adalah secara branding, ada hal-hal atau atribut-atribut yang nempel dalam diri kita, itu yang tidak akan kita bisa lepaskan begitu saja. Bisnis apapun kita berubah seperti apa, tetapi orang akan tetap membeli itu dari kita secara personal. Brandingnya juga harus kuat. Otomatis ini yang harus dikuatkan teman-teman nanti. Nah, mungkin di diskusi mendatang kita akan banyak bahas ya terkait dengan branding. Poin ketiga yang menjadi fondasi adalah saluran distribusinya, marketnya. Jadi yang kita pegang adalah market dari sisi market online khususnya. Nah, di sini juga ada marketplace yang kita bisa kuasai. Nah, teman-teman, nanti Digipreneur Academy juga rencananya akan mengadakan program marketplace domination ya. Kita akan menghadirkan pelatihan untuk 5 marketplace yang kita anggap terbaik gitu ya. Mulai dari Blibli, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Lazada, dan juga ada Shopee. Ini akan ditambah juga nanti marketplace yang akan kita pilih sebagai contoh. Misalnya sebenarnya marketplace Tangsel, marketplace dengan sistemnya cashback. Nah, ini nanti akan kita bahas secara khusus juga. Mungkin saya akan hadirkan juga nanti pembicaranya dari ownernya, dari foundernya, untuk berbicara tentang itu. Atau mungkin ada marketplace yang kita tahu marketplace di Indonesia adalah marketplace Muslim, kita bisa hadirkan pasar sedekah juga. Akan kita adakan meeting Zoom gitu misalnya. Nah, ini juga sebagai marketplace yang harus teman-teman kuasai. Jadi dekatilah pasar online itu, teman-teman bisa memanfaatkan produk-produknya untuk bisa laris di market-market tersebut. Kemudian yang poin kelima yang sering kali banyak dilupakan oleh pemain bisnis atau pelaku bisnis online adalah untuk konsisten mengumpulkan database. Banyak sekali dari mayoritas itu tidak memiliki database yang dikelola dengan baik. Ada yang database-nya ada, tapi dia tidak tahu harus diapakan database itu. Ada yang database-nya ada, udah mengelola gitu, tetapi tidak optimal. Atau ada bahkan yang hanya mengandalkan interaksi saja gitu, padahal kita tahu bersama bahwa biaya dan waktu untuk mendapatkan database baru itu jauh lebih besar 3-4 kali dibanding kita menawarkan pada orang-orang, pihak-pihak market atau data kita tahu kita sendiri bisnisnya apa, jualannya apa, produknya apa. Ya personal branding lagi, arahnya ke sana. Mungkin pesannya adalah di 5 fondasi sukses bisnis online ini. Nah, kalau secara runtut mungkin saya bisa bagi 2 sebenarnya. Yang pertama adalah chapter pertama adalah terkait dengan pemahaman teman-teman untuk bisnis online ini itu harus dikuasai benar gitu ya. Artinya dari sisi mindset-nya, dari sisi wawasannya, bisnis online itu apa saja, kekuatannya apa saja, teman-teman harus mendapatkan Putus-putus ya. Pemahaman pada saat berbicara bisnis online. Tes. Watch.
Suaranya putus-putus. Kita sendiri berada di bisnis online itu sendiri. Ya, halo? Oh ya, suaranya tadi Halo. putus-putus. Oh, oke. Ya. Sekarang udah baik lagi? Ya, sudah. Oke, ya ini yang chapter pertama. Jadi pada dasarnya teman-teman harus menguasai ini. Nanti materi ini akan teman-teman bisa pelajari, bisa kuasai. Jadi yang harus teman-teman bisa pahami adalah sekarang eranya sudah berubah. Kita pun harus berubah. Artinya pola-pola lama mungkin masih efektif di beberapa aspek. Tapi mayoritas dengan adanya dunia online, kita harus memanfaatkan kondisi itu ya. Jadi mulai dari kecepatannya yang lebih bisa diandalkan, tingkat akurasinya atau ketelitiannya, ketepatannya dari sisi data, dari sisi waktu, itu teman-teman harus bisa manfaatkan semua. Apalagi era digital, era bisnis online ini banyak sekali kemudahan yang kita bisa dapat. Ya, poin-poinnya itu kurang lebih. Jadi tadi udah disampaikan juga oleh Mbak Yana ya, Mbak, terkait dengan ini. Dan nanti di chapter kedua kita juga bisa mempelajari. Jadi 2 chapter ini adalah kembangan dari 5 fondasi sukses bisnis online. Setelah kita paham di chapter pertama apa itu dunia online, apa itu bisnisnya, kita juga harus mulai melakukan interaksi. Jadi kita sudah punya digital asetnya, kita kuatkan interaksinya agar personal branding kita dapat, agar bisnis kita makin berinteraksi dan langsung bisa mengarah jalan kesuksesan untuk berbisnis melalui dunia online gitu. Nah, di sini teman-teman harus kuatkan dengan media branding. Nah, nanti teman-teman akan pelajari yang namanya Facebook seperti apa, Instagram seperti apa sebagai media sosialnya, plus YouTube. Tetapi jangan dilupakan juga bahwa ada media komunikasi yang itu juga harus dikuasai. Bagaimana kita tahu kita optimal. Mas putus-putus lagi, Coach. Tes. Langsung menjalankan. Kemudian kita juga harus menyusun dan juga melakukan program interaksi langsung di sosial media kita. Dan yang jelas dilakukan secara konsisten. Jadi A, S, I, dan K ini pola yang harus dijalankan di chapter kedua ini. Mungkin itu secara garis besar teman-teman yang harus dikuasai. Kalau yang lain, saya rasa tadi sudah disampaikan personal branding itu dan apa-apanya, itu yang harus teman-teman lakukan semua. Jadi misalnya tentang bangun database juga itu ada 6 strateginya yang teman-teman bisa pegang. Strateginya mulai dari medianya seperti apa, mengkategorisasi marketnya seperti apa, poin-poinnya, kolom-kolom datanya yang teman-teman harus jalankan. Di sini juga tadi ada program yang sharing-sharing dulu, sharing-sharing kemudian kan itu program mulai dari idenya seperti apa ya. Memang proses ini ada di dunia online, di mana dunia online ya bukan berarti ketika masuk ke dunia online otomatis semuanya serba gampang, serba mudah. Tidak seperti itu, tetapi teman-teman harus kuasai ilmunya dan langkah pertama teman-teman ikut program di Digipreneur Academy adalah langkah yang tepat. Karena apa? Tanpa menguasai ilmunya, tanpa tahu ilmunya, yang ada adalah salah jalan gitu. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi untuk teman-teman semua karena fondasinya sudah cukup kuat di situ. Pola funneling juga ada. Jadi memang funneling ini ya model corong ya. Bahwa di dunia online itu tinggi, dunia online adalah dunia yang dibatasi oleh jarak, kita tidak berhubungan secara langsung. Orang tidak tahu ekspresi seperti apa kita. Kita menawarkan program-program ini juga otomatis teman-teman melihat atau membaca dari untaian kata-kata promosi yang kita sampaikan gitu ya. Nah ini nanti mungkin akan saya kasih bonus terkait dengan copywriting nanti di akhir sesi gitu ya, atau di sela-sela webinar Zoom nanti saya rasa ada baiknya kita jalankan program
yang namanya copywriting. Itu sebagai bonus surprise ya untuk teman-teman yang ikut program pelatihan workshop 30 hari Digipreneur Academy ini. Mungkin itu Mbak Yana, Mbak Ratu, dan kita bisa diskusi lebih enak kayaknya tanya jawab langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Coach Sigit. Kami buka termin pertanyaan lagi. Barangkali ada yang ingin bertanya, silahkan. Halo. Iya, baik. Dari Mas Andra Pave ya. Ya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, selamat malam. Coach Sigit, selamat malam semuanya. Perkenalkan ya, dari saya. ya? Iya, betul. Siap. Salam kenal nih Coach Sigit. Saya ya, Andra dari Faith. Saya juga tadi sudah melihat modul-modul tadi yang sudah diberikan, dijelaskan di Zoom ini. Saya rasa juga cukup bagus. Tadi juga saya langsung tertarik dengan apa yang diutarakan sama Coach Sigit mengenai copywriting. Karena itu salah satu yang memang dibutuhkan ya. Maksudnya dalam perihal copywriting ini adalah salah satu yang bisa memberikan leads yang lebih banyak kepada orang-orang. Karena kan skill copywriting itu kan nggak mudah ya. Maksudnya untuk apalagi sekarang mungkin orang-orang yang mungkin awam ini, copywriting ini kan suatu hal yang sepertinya asing gitu. Padahal tapi itu adalah suatu yang salah satu metode yang memang bisa menghasilkan leads. Karena ini kan penulisan copywriting ini kan tidak gampang untuk bisa memberikan leads itu ya. Makanya aku juga sangat tertarik. Nah, tadi permasalahan tentang digital asset tadi kan seperti Coach Sigit juga waktu itu saya juga sudah dapat info dari founder Faith gitu. Waktu itu Coach Sigit pernah datang ke kantor ya. Sudah pernah datang ke kantor dan sudah tahu konsep bisnis kita seperti apa gitu kan, di aplikasi Faith seperti apa, bahwa Faith ini kan metode bisnisnya adalah bisnis aplikasi di mana member kita juga sudah lumayan ya, yang kita baru berjalan selama 6 bulan ini sampai bulan Maret. Nah, memang kita permasalahan di digital asset ini memang kita sudah beberapa platform sudah kita coba dan kita sudah coba bangun brandingnya gitu kan. Mau dari YouTube, mau dari Instagram dan sebagainya, dan memang pembinaan kita pun dari pembinaan kita pun ini juga dari WhatsApp dan Telegram juga sudah ada gitu kan. Kalau pembinaan Telegram mungkin karena kita khususkan ke member-member yang lebih besar, karena kan mereka bisa menampung orang-orang lebih banyak kan, sebesar 200.000 di grupnya. Tapi kalau di WhatsApp, karena grup WhatsApp itu cuma sampai 256 peserta, jadinya kita hanya membina grup kecil. Nah, ini yang sebenarnya saya mau sampaikan, maksudnya yang saya mau tanyakan ke Coach Sigit. Kalau memang Coach Sigit mungkin sudah pernah dikasih introduction ya soal pengenalan bisnis aplikasi kita seperti apa. Saya itu ingin tahu sebenarnya, saya ingin tahu materi atau konten-konten yang sebenarnya cocok gitu, maksudnya untuk kita bisa mendapatkan leads yang lebih banyak. Ini khususnya kan aplikasi kita ini kan aplikasi yang bisa dibilang ini kan metodenya itu adalah membangun jaringan ya, membangun komunitas belanja kita bisa bilang. Nah, kita ini memang lagi mau mencari konten-konten atau materi-materi yang memang bisa membangun atau mendapatkan database baru gitu. Sementara database kita sudah lumayan banyak ya, karena kita sudah punya database yang memang di aplikasi kita sendiri sudah punya database sebanyak 40.000 member yang sudah tergabung. Nah, kita mau mendapatkan leads baru ini, khususnya kita mau menjaring para milenial nih. Nah, ini memang yang belum kita bisa dapatkan gitu dari segi umur gitu, dari segi. Nah, ini kita sebenarnya salah satunya kita juga dari tim Faith ini ingin belajar di sini juga, salah satunya bagaimana sih cara kita bisa mendapatkan leads baru, mendapatkan target market yang baru lah nih, khususnya di para millennials ini untuk bisa mereka bergabung di aplikasi kita gitu sih Coach Sigit. Ya. Baik. Oke, makasih Mas Andra atas respon, tanggapan, dan juga pertanyaannya. Mungkin bisa langsung saya jawab kali ya. Mbak silakan. Ratih, saya langsung jawab ya. Ya, ini ada moderatornya nih Mbak Ratih nih. Ntar saya dimarahin kalau nggak sesuai dengan rule-nya nih. Oke, begini Mas Andra
dan juga teman-teman sekalian Mohon maaf, putus-putus suaranya, Coach. terkait dengan Mohon maaf, Coach Sigit, ini putus-putus suaranya. Ya. Tes. Segmentasi atau kita bilang level boomer ya, baby boomer, Gen X, Gen Y juga sudah ada sekarang gitu. Oh gitu. Udah baik lagi kan suaranya? Ya. Halo. Tes. Ya. Ya, Sudah halo. kedengeran suaranya? Silakan. Tes. Sudah. Ya. Oke, terkait dengan segmentasi milenial gitu. Sebenarnya bisa dibilang poinnya itu dua yang pokok sih, Mas. Yang pertama adalah Mas juga mungkin sudah tahu bahwa saat ini yang mengundang, yang menarik, yang merasa bahwa ini cocok untuk saya, itu mau tidak mau harus dihadirkan. Tetapi jangan salah juga, konten yang sesuai ini juga harus sesuai dengan tujuan dari sisi Vape ini sendiri. Betul. Nah, pertanyaannya adalah saat ini yang menjadi sasaran atau pangsa pasar Vape itu milenial saja atau memang ada segmentasi dari sisi rentang usia yang dibutuhkan atau yang memang diarahkan untuk program belanja, atau saat ini dirasa bahwa milenial itu menentukan, tetapi mungkin untuk meramaikan gitu ya. Apakah seperti itu? Nah ini tentunya perlu riset secara khusus. Tapi saya bisa bilang bahwa terkait dengan konten, ini yang cukup menentukan seseorang itu tertarik untuk mulai dari mencari tahu, terlibat, atau bertransaksi nanti pada akhirnya gitu. Nah ini konten-kontennya harus sesuai dengan yang dibrandingkan itu gitu, terkait dengan bisnis yang akan kita tampilkan. Sebenarnya kalau berbicara branding kan itu sebuah perjalanan ya, ketika orang melihat mulai dari logonya, dari segmentasinya, dari tagline-nya, Putus-putus lagi. Halo, tes. Putus-putus lagi, Coach. Proses operasional mencerminkan dari sisi, jadi yang menentukan segmentasi sebenarnya tes ya. Mbak Rati putus-putus ya, masih putus-putus ya. Sudah bisa ya, Mas. Oke, sekarang sudah benar, sudah baik ya. Silakan. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi yang pertama adalah dari sisi konten. Nah, konten ini otomatis itu akan menggambarkan visualisasi dari brand kita sendiri gitu. Kalau memang platformnya adalah platform aplikasi seperti yang dilakukan Vape gitu, otomatis visualisasinya memang menggambarkan sebenarnya ciri, segmen, atau gambaran dari market yang dituju, Mas. Nah, kalau saya lihat Vape dari sisi milenial sebenarnya sudah bisa masuk. Meskipun segmen di atas itu juga bisa masuk, bisa nyaman, bisa melihat bahwa oh ya ini pola yang cocok nih untuk saya gitu. Jadi tidak girly gitu ya, tidak juga maskulin gitu, tapi dari sisi rentang usia kayaknya bisa masuk kedua-duanya. Tinggal nanti dikuatkan dari sisi interaksinya gitu, dari sisi bahasanya, dari sisi menyentuh pasar di mana saja. Jadi setelah konten itu ada, otomatis interaksi yang poin kedua ya, poin kedua adalah terkait dengan interaksinya. Nah, agar bisa dapat lebih banyak lagi pangsa pasar, jangkau teman-teman milenial itu berada di mana, baik itu offline misalnya atau online-nya gitu. Nah, program-programnya, campaign-campaignnya nanti otomatis disesuaikan untuk mendekati pasar yang memang milenial.
Tetapi sekali lagi yang jadi titik berat adalah apakah benar mau ngarah secara lebih serius ke milenial gitu. Artinya milenial yang mana? Nah, itu harus di riset secara khusus tuh Mas. Untuk program belanja. Untuk jangka panjang otomatis milenial akan menggantikan peran segmen ini nanti akan digantikan oleh milenial kan. Tetapi Mas Andra, kuatkan kontennya, atau kalau memang milenial tidak dominan dari segmentasinya, segmentasi milenial yang mana yang akan dituju lebih jitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kembali lagi, pasarnya ditembak di mana nih. Nah, agar teman-teman juga bisa tahu, bisa teman-teman milenial itu bisa lihat bahwa Vape itu cocok untuk mereka, gitu kurang lebih. Bisa menjawab, Mas Andra? 2 poin ini mungkin yang perlu dikuatkan. Halo? Ya, Coach Sigit, thank you nih masukannya. Memang kalau aku lihat, maksudnya dari memang beberapa survei, maksudnya kita juga sudah sebenarnya sih sudah beberapa kali sudah coba riset pasar, khususnya juga para milenial ini. Kita juga sekarang memang lagi mengembangkan satu konten yang memang aku lihat ya, maksudnya dari beberapa platform aplikasi lain gitu yang memang kita nggak bisa bilang apple to apple ya dengan yang aplikasi Vape karena kita juga masih baru, seperti kayak Tokopedia, Shopee, Lazada. Mereka kan sering kali membuat konten-konten itu yang bisa dibilang untuk yang milenial suka tuh yang agak absurd ya dibilang ya, maksudnya sesuatu yang memang maksudnya kita rasa ini kok kayaknya nggak nyambung apa gimana, tapi ternyata orang-orang ini atau para kaum milenial ini mereka suka aneh gitu kan, maksudnya. Nah, tapi ini kenapa bisa masuk? Nah, ini kita coba lagi menggodok dengan apa yang memang menjadi kekuatan kita di Vape ini, yaitu membangun komunitas supaya bisa mendapatkan suatu kita bisa bilang passive income ya. Tapi ini kita yang mau coba masukkan ke milenial, makanya kita lagi mau membuat suatu konten yang memang seperti itu, tapi kita mau membuka mindset mereka bahwa di sini mereka bisa mendapatkan suatu namanya passive income dengan kita biasanya dapat hashtag itu namanya cashback terus menerus, karena itu yang mau kita gaungkan selalu gitu loh Mas Coach Sigit. Nah itu ini maksudnya suatu ya namanya bikin konten ini susah-susah gampang, tapi memang kalau kita belum menemukan satu konten yang tepat, ini malah jadi takutnya jadi bumerang buat kita sendiri gitu, apakah memang bisa masuk ke sana. Makanya ini kita lagi coba-coba nih apakah memang ini bisa masuk. Nah, ini makanya harapan aku juga kalau memang nanti di training Digipreneur ini aku bisa mendapatkan satu insight lah, satu pembelajaran yang bagus di mana ternyata kita bisa melakukan cara-cara seperti ini yang memang kita nanti bisa masukkan ke dalam satu materi atau satu konten yang bisa nanti kita kembangkan gitu di dalam aplikasi Vape gitu sih, Coach Sigit. Memang agak susah kalau bikin konten ya Coach Sigit ya, karena itu satu yang penting sekali. Baik. Ya. Oke, terima kasih Coach Sigit atas masukannya. Terima kasih Mbak Rati. Ya, terima kasih kembali Mas Andra dari Vape. Ya. Baik, masih ada yang mau bertanya lagi? Tadi sempat ada pertanyaan juga dari Mbak Lina ya. Namun sudah dijawab dengan Mbak Yana. Barangkali mau ditanyakan dengan Coach Sigit, bisa ditanyakan kembali Mbak Lina untuk pertanyaan tadi yang sudah disampaikan. Ya, tolong dinyalakan dulu suara. Halo, Mbak Lina. Oke, apa pertanyaannya? Ya, silakan Mbak Lina. Sudah nyala ya.
pertanyaannya itu kita kan awalnya udah membangun personal branding dengan produk yang lain. Nah, pas kita mau ganti produk, mulai baru itu untuk bangun personal branding lagi itu image-nya itu gimana gitu untuk supaya orang lebih melihatnya kita yang saat ini gitu, Coach. Seperti itu. Mbak Lina, boleh Gimana? tahu nggak ini produk baru itu benar-benar yang baru dan yang produk lama masih tetap ada atau gimana, Mbak? Yang lama masih tetap ada? Produk yang lama sebenarnya udah lama, cuman karena customerku itu udah tahunya aku emang masih suka order gitu. Terus juga di Facebook, di IG apa itu personal brandingnya itu emang yang lama. Nah, yang baru ini emang produk juga udah lama, cuman saya baru lagi mau mulai di produk ini yang baru gitu. Oke. Jadi mungkin saya bisa informasikan bahwa terkait dengan personal branding, seperti yang saya sampaikan tadi, pada dasarnya memungkinkan sekali kita untuk create new campaign atau create a new personal branding gitu. Karena pada dasarnya setiap orang kan memiliki atribut-atribut yang tidak lepas dari dirinya ya. Ya misalnya orang-orang mengenal Mbak Lina ini sebagai, oh ya Mbak Lina sebagai pebisnis misalnya, pebisnis apa, fashion katakanlah. Orangnya bagaimana? Oh orangnya itu responsif, orangnya itu tahu keinginannya, bagaimana melayani pelanggannya selama ini. Nah itu sudah menjadi personal branding Mbak Lina sendiri yang itu tidak akan lepas sebenarnya. Bisnis apapun, produk apapun yang nanti akan dijual oleh kita, karena orang kan beli dari kita. Pada dasarnya kita bisa menjual apa saja sih gitu. Cuma akan lebih baik kalau kita sendiri menguatkan dengan personal branding terkait dengan produk-produk yang saat ini akan kita jual. Nah, produk yang lama apakah masih satu garis, misalnya sama-sama fashion, atau yang satu fashion, yang satu kuliner, itu akan berbeda treatment-nya, akan berbeda pendekatannya, akan berbeda strateginya. Nah, ini yang harus kita kuatkan juga, Mbak Lina. Jadi kalau memang sama, artinya sama tuh gini, produk yang lama itu adalah customer-customer-nya Mbak Lina usianya misalnya itu 30 sampai 45 tahun misalnya. Oh, ini dibeli oleh orang-orang yang memang sudah memiliki pekerjaan mapan. Wilayahnya di sekitar Mbak Lina sendiri. Pembeli 3 kali, misalnya seperti itu. Di kategori lain yang sudah diidentifikasi bahwa segmennya itu seperti itu. Yang akan menjadi PR lebih berat, lebih besar, apabila produk yang sedang kita pasarkan, personal branding yang akan kita bangun untuk produk baru ini, itu berbeda segmentasinya. Itu otomatis kita harus mendapatkan, memulai membangun database baru. Tidak bisa memanfaatkan database yang sudah ada. Misalnya, kalau dulu itu kita menjual pada produk-produk di usia 30 sampai 45, produk baru ini ternyata itu digemari atau segmennya adalah usia di bawah 35. Ya otomatis bahasanya, atributnya, cara-caranya, menjangkau pasarnya tidak bisa sama perlakuannya dengan produk yang lama. Otomatis kita harus membangun personal branding baru. Apakah melalui kita sendiri, atau mungkin karena kondisi kita sudah tidak sesuai, tidak nge-branding untuk di segmen tersebut, kita bisa menggunakan personal branding orang lain. Tapi yang jelas produknya kan produk kita gitu. Nah, ada beragam strategi yang bisa kita terapkan sebenarnya, bukan hanya satu strategi. Jadi saya sendiri, misalnya kita di Digipreneur, malah pengennya bukan kita sendiri yang naik, bisa jadi Digipreneur nanti menjadi panggungnya
para pebisnis yang lain, para pakar ekosistem situ. Nah, kurang lebih kayak gitu ya Mbak Lina. Jadi pada intinya adalah dilihat kembali produknya itu seperti apa, segmennya, profil customer-nya, atau orang kenal sebagai ya istilahnya personal buying-nya itu seperti apa. Nah, buyer-buyer ini yang harus diidentifikasi apakah masih relevan dengan produk yang lama, atau memang mau tidak mau kita harus membangun Yang baru. customer baru dan menjangkau pasar yang baru kita. Itu mungkin ya. Ya. Makasih ya Coach Sigit. Bisa dipahami Mbak Lina? Oke. Alhamdulillah. Ya, sama-sama Mbak Lina. Alhamdulillah. Ya. Silakan yang lain Mbak Rati kalau masih ada. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Nah, untuk yang tadi Mas Andra udah jelas ya Mas ya. Mudah-mudahan nanti saya rasa bisa diskusi lebih lanjut ya terkait dengan program-program mungkin yang lebih cocok di sana. Iya betul. Oke, barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Ada lagi? Saya cek dulu. Sudah cukup ya? Oh ya. Sudah jelas semuanya? Iya. Alhamdulillah. Saya kira sudah cukup ya untuk termin pertanyaan. Nah, mungkin ada tambahan sedikit Mbak Rati. Ya baik. kita waktu mungkin sampai jam 22 ya. Pada dasarnya kita sendiri nanti, ini nih sampai saya bawa nih. Teman-teman, pada saat nanti 30 hari, jangan lupa untuk tetap aktif gitu ya di grup. Dan saya menyiapkan bonus sebenarnya nih. Ini ada 2 buku nih. 2 buku ini akan didapatkan teman-teman yang paling rajin, Mbak. Tapi, nah penilaian dan lain-lain akan menjadi bonus untuk teman-teman yang memang menjadi peserta terbaik 1 dan 2 gitu ya, yang paling aktif. Ini akan ada bonus teman-teman, membangun tim bisnis online. 7 langkah mudah membangun tim bisnis online. Saya juga mau itu, Coach. Ini ya, mau ya. Apalagi yang lain tuh teman-teman peserta juga pada mau. Ya, ada bonus nih dari saya. Ini spesial ini untuk peserta terbaik yang aktif ini ya, Coach ya. Yang rajin ikut Zoom juga ya, ini termasuknya ya. Kalau tim sudah otomatis dapat atau harus ikut kelas? Udah ada di Jogja bukunya. Sepertinya kalau tim seperti itu ya teman-teman tuh. Ini. Jadi partisipasi di iya dong. Iya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Ya, masih ada pertanyaan. Sudah cukup ya. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, boleh dilanjut lagi. Mungkin barangkali ada tambahan lagi, Coach? Untuk tambahan materi. Ya, jadi saya hanya pesan aja bahwa pada dasarnya nanti dioptimalisasi untuk latihan-latihan dan ilmunya gitu ya. Dan yang jelas ini kan selama 30 hari. Dan kita akan ada event-event Zoom juga di antaranya. Jadi ini sekedar informasi bahwa di Zoom meeting ini itu bisa surprise pemateri nanti. Jadi bukan hanya kita, tapi bisa saya hadirkan pembicara dari luar yang teman-teman bisa manfaatkan. Dan saya mau ini menjadi CR-nya kita, menjadi campaign kita juga, dan kita bisa sebarkan nanti event-event Zoom ini, khususnya mulai dari minggu depan kali ya, itu untuk teman-teman bisa informasikan terkait dengan materi-materi yang ada di Zoom meeting.
Jadi kalau nggak salah tiap minggu itu ada 1. Jadi paling tidak ada 3 Zoom meeting lagi selain besok Kamis kalau nggak salah. Itu yang teman-teman bisa optimalkan untuk sebarkan informasi bahwa ada program, ada webinar sedang mengikuti program sukses bisnis online ini gitu. Mungkin itu tambahan dari saya untuk teman-teman semua, dan sekali lagi selamat belajar, kita sama-sama berinteraksi, kita sama-sama belajar karena pada dasarnya saya juga belajar nih dari teman-teman semua. Mungkin itu Mbak Ratih, kalau memang tidak ada pertanyaan bisa mungkin ditutup. Nanti otomatis bakal banyak interaksi di kelas. Ya. Oke. Mungkin sudah cukup untuk materi ya, Coach ya. Namun gitu? di sini ya. Di sini saya ingin tahu ya. Kalau kata Mbak Yani itu kepo. Iya, untuk materi saya kira sudah cukup ya, Coach ya. Tapi saya ingin tahu satu pertanyaan dari saya untuk para peserta yang sudah masuk ke kelas. Gitu. Saya ingin bertanya, apa sih motivasi gitu ya, motivasi teman-teman semua untuk mengikuti kelas di SBO ini. Barangkali ada salah satu peserta yang sedang aktif ingin menjawab, salah dua juga nggak apa-apa ya. Oh, kalau salah 2 nanti nilainya 8. Iya benar. Iya, silakan barangkali ada yang ingin menjawab atau ingin sharing-sharing kenapa kok pengen ikutan kelas bareng Coach Sigit gitu. Apa yang membuat program Digipreneur Academy baru pertama kali mungkin ya? Ya. Mungkin Mbak ada yang baru pertama kali ikut program seperti ini gitu? Iya, bisa. Kepo juga mungkin teman-teman ya? Iya. Silakan teman-teman responnya. Mungkin dari Mbak Lina ya, ingin menyampaikan ini sepertinya ini wajah-wajah yang ingin sekali berbagi pengalaman kenapa sih kok kepo gitu ya sama kelas ini. Silakan Mbak Lina barangkali ingin menyampaikan. Ya, saya kan notabene emang biasanya offline ya, jadi emang prospek orang itu face to face gitu, Coach. Halo, dengeran ya suaranya. Jadi untuk online itu saya agak sedikit kesusahan, maksudnya kurang bisa memahami, terus juga bahasanya terlalu vulgar, jadi belum bisa gitu. Kadang langsung to the point gitu, Coach. Belum bisa benar-benar menguasain online gitu. Jadi ingin memperdalam, terus juga ingin memahamin bagaimana cara bisnis online yang emang notabene itu jadi kita bisa lebih lebih mengerti aja gitu, karena saya emang notabene itu lebih offline, jadi lebih ke kenanya tuh kayak lebih ngunjungin kalau mau prospek ini saya datang, kayaknya kalau nggak datang ketemu kayaknya kurang afdol deh gitu. Tapi karena sekarang ini emang udah masanya online, terus juga pandemi, jadi kita mau nggak mau dituntut nih harus bisa bisnis online-nya gitu. Jadi dengan sentuhan kata, kalimat atau apa itu setidaknya customer kita juga bisa kita closing lewat online gitu, Coach Sigit. Kayak gitu yang saya alamin ya seperti itu. Ya gitu aja. Oke. Nah ini menarik sekali Mbak Lina. Jadi mungkin Mbak Lina bisa dikatakan mewakili dari 60-70% teman-teman UMKM juga, teman-teman pebisnis juga gitu, atau yang teman-teman yang biasa berjualan secara offline. Jadi memang
harus dimulai dari kita merubah pola, Mbak Lina. Jadi dunia online itu juga ada prosesnya. Jadi pada dasarnya interaksi terjadi sampai dengan proses transaksi terjadi itu berawal dari yang tadinya tidak kenal, yang tadinya tidak tahu, tapi dunia online itu bisa dikatakan memperdekat jarak ya. Pada saat kita tahu, akan tahu bahwa pada saat pertama kali kita berkenalan, tidak pada waktunya, tidak pada tempatnya untuk langsung menawarkan produk kita, tetapi lebih kepada kita tahu kebutuhannya customer dulu gitu. Jadi itu poin pertama. Teman-teman nanti pasti akan mengalami sebuah proses, sebuah perubahan kebiasaan pada saat kita ketemu. Kalau interaksi langsung kan kadang-kadang Putus-putus. mungkin langsung berani kita tawarkan kan. Pada saat kita ketemu, Putus-putus. kita bisa langsung menawarkan karena dia melihat mimik kita, dia bersentuhan langsung dengan kita gitu. Tetapi pada proses di dunia online itu ada tahapan pengenalan terlebih dahulu gitu. Tahu dan terbuka dulu dengan kita, kita juga bisa kenal dia kebutuhannya apa, itu jadi poin paling penting. Jadi jangan tergesa-gesa untuk menawarkan produk dan jasa, jangan prospecting di awal gitu. Tapi lebih kepada pengenalan dulu sebenarnya lawan bicara kita ini siapa, background-nya siapa. Mungkin pada chatting kali berikutnya itu kalau pada momen yang tepat sudah bisa jualan. Kalau tidak pun minimal ada tahapan yang membuat kita semakin dekat dengan prospek kita, membuat kita semakin dekat dengan database kita. Karena kita bisa berinteraksi karena prospek ini atau teman-teman bisa istilahkan leads ya. Leads ini sudah tahu kita. Buatlah dia tahu diri kita. Kita tuh siapa, diingat. Nah, kesan pertama ini yang harus dimunculkan secara baik. Kalau kesan pertama secara baik, udah dekat, pada waktunya nanti apakah chatting atau pertemuan atau komunikasi kedua dan ketiga sudah bisa berjualan. Itu pun secara halus nanti juga bisa belajar, bisa disampaikan juga. Jadi jangan tergesa-gesa untuk jualan di awal gitu kan. Dijamin mereka dengan mudah melakukan ghosting untuk kita. Mau tahu istilah ghosting nggak? Nah, kalau kemarin sempat tenar ya kita tidak dianggap, kita dianggap hantu aja gitu. Dia akan abai sama chatnya kita, dia akan abai sama penawaran kita apalagi. Karena WA kita aja tidak akan direspon oleh dia karena dia persepsinya adalah bahwa kita hanya jualan gitu. Iya. Nah, ini yang teman-teman banyak salah di awal. Oleh karenanya jalani prosesnya, bersabar lebih dulu sampai dia benar-benar kenal. Tapi itu yang prospek bertanya sendiri, usahanya apa? Nah, kalau sudah sampai di titik itu udah paling enak kita cerita dengan halus, membuat dia kepo tanpa menawarkan secara vulgar juga. Nah, ini strategi-strategi yang akan nanti banyak dipelajari juga di dunia online ya khususnya ya. Nanti akan saya coba angkat materi Siap, Coach. khususnya copywriting agar teman-teman juga bisa paham. Ada yang namanya cover selling, ada yang copywriting, ada yang people selling, dan lain-lain. Nah, ini juga yang namanya anatomi atau prosesnya untuk copywriting. Nah, ini nanti bisa dipelajari semua, Mbak Lina. Jadi, saya rasa selamat Mbak sudah memutuskan untuk bisa belajar di sini. Mudah-mudahan ilmu yang didapat di sini nanti bisa bermanfaat nih
untuk Amin. teman-teman yang lain yang di luar sana mungkin masih belum tahu. Mungkin itu Amin. dari saya. Iya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Iya. Ya, makasih Coach. Kita bakal banyak interaksi juga nanti. Oke. Sudah cukup ya. Terima kasih banyak ya Mbak Lina atas unek-uneknya tadi ya. Makasih Sudah Mbak bisa Ratri. sharing dan langsung. Iya, sama-sama. Ini langsung Yuk, dijawab sama Coach Sigit juga yang ada lagi kah? sepertinya Coach Sigit ini Udah cukup sudah ya? sangat Nah, lelah. nanti belajar yang namanya Harus curhat istirahat. sharing juga, Mbak. Iya. Iya, sepertinya tadi karena tidak ada senyuman dari saya, jadi Mbak Lina agak tegang. Banyak PR juga ya. Iya. Buat sampai rumah agar bisa bertemu teman-teman semua. Iya, iya. Oke, mungkin 3 menit lagi kita Oke. sudah akan ditutup ya. Jam 22 ya, jam 22 selesai. Oke. Kalau ada pertanyaan, iya. nanti nggak apa-apa Mbak Ratri, bisa disampaikan. Kesempatan berikutnya kita bisa ulas atau kita bisa jawab ya pertanyaan-pertanyaannya. Agar Oh, iya, teman-teman yang ikut program ini juga bisa tuntas Iya. nih, jelas mendapatkan penjelasan dan keterangan serta jawaban yang memuaskan dari kita gitu. Meskipun Iya, tidak betul. semua memuaskan juga mungkin gitu kan. Tapi akan kita Iya. cari informasi terbaik gitu ya. Kalau memang Iya. ada yang masih belum dan kita masih belum jawab gitu ya. Putus-putus ya. Karena kita bukan superkomputer juga ya yang tahu segalanya gitu ya. Hanya Iya. Allah yang tahu segalanya, Mbak Ratri dan teman-teman sekalian, untuk Iya. webinar pertama kali kita ya, di kelas sukses bisnis online. Iya, iya. Nah, mungkin nanti bisa jika ada pertanyaan bisa disampaikan di ruang kelas gitu ya, Coach ya. Nah, di diskusi kelas aja nggak apa-apa, bisa. Iya, betul. Baik, terima kasih untuk para peserta, teman-teman semuanya yang sudah hadir di Zoom perdana kelas SBO Batch 2 ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Dan terima Amin, kasih amin. juga untuk Coach Sigit yang sudah menyempatkan untuk bertatap muka dan posisi sangat lelah ini sepertinya karena belum minum teh sepertinya ya Coach. Mungkin Belum habis sempat ini minum sudah dan makan malam. mungkin setelah ini sudah selesai langsung habis 2 piring makannya mungkin ya. Amin. Iya. Iya. Oke. Dan Makasih juga ya, teman-teman semua ya. iya, dan terima kasih juga untuk Miss Yana dan Mbak Ratu yang sudah membersamai kami semuanya. Semoga setelah ini bisa istirahat nyenyak dan untuk teman-teman semuanya juga setelah ini boleh istirahat. Oh, Mas Andra sedang berada di mobil ya ini, lagi jalan ya. Baik, bisa dilanjut perjalanannya dan iya. Baik, kita tutup saja ya. Ini sudah selesai. Ya, tutup Mbak Rati. Oke, baik. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih ya semua teman-teman. Sampai ketemu besok. Iya. Selamat belajar. Iya. Silakan teman-teman boleh live semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.